Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan fadilah salat tarawih dari tanggal 11 sampai tanggal 15. Bagi orang yang telah melaksanakan sholat tarawih pada malam tanggal 11, yakhruju minad dunya kayaumin wulida min batni ummihi, maka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dibersihkan pada akhir hayatnya. Jadi setelah mati dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya seperti bersihnya baru dilahirkan dari rahim seorang ibu. Jadi bersih tanpa ada dosa. Kemudian yang melaksanakan salat tarawih pada malam 12, ja'a yaumal qiyamati wajuhuhu kal qamari lailatil badri. Setelah hari kiamat nanti wajahnya akan terang seperti malam Lailatul Qadri. Lailatul Qadri seperti malam tanggal 15. Wajahnya bersinar terang seperti terangnya bulan pada tanggal 15, pada tanggal malam 15. Kemudian yang melaksanakan sholat tarawih pada tanggal 13, ja'a yaumal qiyamati aminan min kulli su'in, diselamatkan setelah hari kiamat nanti dari segala kejelekan. Apa yang akan terjadi setelah hari kiamat? Fa idza ja'ati sakhatu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnihi. Setelah hari kiamat nanti manusia dihidupkan kembali dalam keadaan banyak ketidaknyamanan, min kulli su'in, banyak kejelekan, di antaranya keadaan yang manusia itu wajahnya suram. Wajahnya suram, terus keadaan alam itu gelap. Apa yang menjadinya wajahnya manusia suram? Juga keadaan gelap, wajahnya suram. Ini merupakan min kulli su'in, kejelekan yang akan terjadi pada setelah hari kiamat. Tapi bagi orang yang telah melaksanakan sholat tarawih pada malam 12 ini, maka wajahnya bersinar terang seperti bulan tanggal 15. Jadi terang seperti malam tanggal 15, artinya dirinya itu tidak merasa kegelapan, merasa terang karena disinari berkat fadilahnya salat tarawih tanggal 12-nya. Kemudian apa yang terjadi juga setelah hari kiamat? Manusia akan dikembalikan kehidupannya, wajahnya menyerupai setiap kelakuan-kelakuannya pada saat hidup di dunia. Manusia kan macam-macam sifat, dan manusia banyak kelakuan-kelakuan
yang dilakukan di masa hidupnya. Sifat manusia ini banyak perbedaan atau berbeda-beda. Ada manusia yang sifat-sifatnya atau kelakuannya seperti hewan, seperti binatang perumpamaan. Ada manusia yang kelakuannya seperti sifat ular. Bagaimana? Berbisa. Kata-katanya ini berbisa, berbahaya pada orang lain. Ada kelakuannya orang yang seperti ayam. Ada kelakuan orang yang seperti anjing. Ada kelakuannya orang juga seperti serigala. Bermacam-macam kelakuan orang. Maka setelah hari kiamat dihidupkan lagi dengan wajah seperti apa yang telah dilakukan di masa dunia. Nah, maka bagi orang yang telah melaksanakan sholat tarawih pada tanggal 13 diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari wajah-wajah hewan itu. Maka wajahnya akan nampak asli seperti wajah seperti di dunia, bahkan lebih mapan lagi. Yang laki-laki lebih ganteng, kemudian yang perempuan lebih cantik lagi. Dan pada kehidupan yang seperti itu, ini diterangkan dalam ayatnya ini, bagaimana maka manusia ini merasa malu, mau ketemu ibunya malu, mau ketemu bapaknya malu, mau ketemu saudaranya malu. Kenapa? Karena wajahnya sudah berubah menjadi wajah hewan bagi orang yang kelakuannya seperti hewan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kalau kita bisa melaksanakan sholat tarawih pada tanggal 12 itu, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan selamat wajah kita tidak berubah seperti hewan. Kemudian yang telah melaksanakan sholat tarawih pada malam 14, ja'atil malaikatu yashhaduna lahu annahu qad salat tarawih fala yu'asabullahu yaumal qiyamati. Yang telah melaksanakan sholat tarawih pada tanggal 14, malaikat datang malaikat turun menyaksikan bahwa mereka itu telah melaksanakan sholat tarawih. Apa hadiahnya? Fala yuhasabullahu yaumal qiyamati. Maka nanti setelah hari kiamat tidak ada hisab, tidak ada perhitungan bagi mereka itu. Ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilah yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-14. Kemudian yang telah melaksanakan sholat tarawih pada tanggal 15, tusalli alaihil malaikatu wa hamalatul ursyi wal kursi. Para malaikat mendoakan pada para malaikat dan seluruh isi alam ini, mendoakan agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan agar diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupannya siang malam selalu diberkahi, selalu diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah kalau ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupan kita nanti akan lebih banyak kenyamanannya, karena selalu bersamaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaatnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.